Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Selamat mengikuti ibadah ya semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kami boleh datang beribadah bersama-sama meskipun secara online. Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semua? Sudah lama ya kita tidak ketemu. Kita udah lama ibadahnya dari rumah. Udah lama adik-adik nggak ke gereja untuk sekolah minggu. Masih kenal nggak lause-lausenya? Ini lause siapa nih? Lause Yusi. Ya? Kalau ini lause siapa? Lause Paulo. Iya, nanti kalau udah lama nggak ke sekolah minggu, jadi lupa lause-lausenya. Kalau ini lause siapa tahu? Lause Susan. Nanti lause dilupain pula. Nah, adik-adik di rumah masih tetap merasakan kasih Yesus ya. Kasih Yesus gimana? Kasih Yesus indah sekali ya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yuk. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekarang kita berdoa. Yuk adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau duduk yang manis, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga hari ini kami mau belajar firman Tuhan lagi. Tolong kami, siapkan hati kami, sehingga dari awal sampai akhir kami mau serahkan ke dalam Tuhan saja. Biar Tuhan yang memimpin kami di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, walaupun di rumah, hatinya gembira ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Yuk kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang
pulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Kau tahu terang di sisiku. Dan takkan ku takut, Kau mau menyertiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang yang hilang jalanku, Kau tahu nyonya di sisiku. Dan takkan takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak, apa kabar? Yuk kita sekarang mau buka Alkitab kita. Kita mau baca Alkitab kita dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 10. Terus lanjut ke ayat 17b sampai 48. Yuk kita baca sama-sama. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan ia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope.
Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 17b. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada dua orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka ke Mart. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sudah menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia. Katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua telah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Seluruh baptisan yang
diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia, dan kami adalah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang menentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaannya itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita." Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Selamat pagi adik-adik, sudah lama kita nggak ketemu ya. Saya Rasul Paulus akan bercerita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati selama ini, memberkati Papa dan Mama, memberkati kami, kesehatan yang baik pada kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, pimpin Rasul Paulus dalam bercerita, pimpin kami dalam bisa mengerti apa yang disampaikan Tuhan dalam melalui Rasul Paulus hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi, tahu nggak siapa orang asing yang pernah datang ke Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia? Tahu? Kasih jawabannya, misalnya, mungkin adik sudah tahu. Misalnya ada orang Amerika, ada orang Austria, Spanyol, Arab, Negro, Jepang, Korea, China, Taiwan, Singapura, India, atau yang mungkin ada bangsa yang lain yang kita nggak tahu, ya. Terus, tahu nggak adik-adik, siapa yang pernah tinggal di daerah Israel pada zaman setelah kenaikan Tuhan Yesus, ya, sekitar zaman-zaman itu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Yaitu Yahudi sendiri pastilah, ya kan? Orang Samaria, yaitu orang yang sebenarnya ada campuran, tapi mereka dibenci orang Yahudi. Mereka keturunan tidak murni. Itu mereka kategori itu orang Samaria. Terus orang Romawi juga dibenci oleh orang Yahudi, yang karena mereka menjajah orang Yahudi pada masa itu. Nah, juga orang yang Yunani dan bangsa-bangsa yang lain itu. Pada masa itu, orang Romawi membangun satu kota pelabuhan yang namanya Kaisarea. Kaisarea itu juga adalah tempat residen Italia di penjara. Nah, ini daerah Israel dan kota Kaisarea ada di sekitar situ. Ya. Pada zaman itu ada seorang perwira Romawi
namanya Cornelius, tinggal di daerah Kaisarea itu. Dia seorang perwira yang memimpin 100 prajurit. Dia tentu semula menyembah Allah lain, menyembah yang dipercaya pada orang Romawi pada masa itu. Tapi suatu kali dia tertarik dan dia mau berubah, mau ikuti ibadahnya orang Yahudi, ikut berdoa yang gimana, persembahan yang gimana, dan lebih dari itu, terus dia suka menolong orang yang kekurangan, orang miskin, khususnya orang Israel, dan dia sangat membantu banyak orang gitu pada masa itu. Sementara itu, Simon Petrus tinggal di rumah yang bernama Simon juga. Pekerjaannya, di mana pekerjaannya adalah penyamak kulit binatang, yaitu mewarnai kulit binatang. Itu adalah pekerjaan haram bagi orang Yahudi. Suatu kali sekitar jam 3 di rumah Cornelius sendiri, Tuhan izinkan bisa melihat malaikat. Nah, malaikat memanggilnya, Cornelius. Cornelius terkejut sekali dan bilang, ada apa Tuhan? Mereka bilang, doamu sudah sampai pada Tuhan, dan sekarang Tuhan mau kamu mengutus orang untuk menjemput yang bernama Simon Petrus yang tinggalnya di rumah Simon si penyamak kulit binatang di kota Yope. Terus si Cornelius segera menyuruh 2 pelayannya dan 1 prajuritnya untuk mengawal 2 pelayan ini. Mereka adalah pelayan-pelayan yang setia selama ini. Ke mana? Ya tentu ke kota Yope. Ya, ini kira-kira Kaisarea ada di sebelah utara dan Yope di sebelah selatan. Sama-sama di pantai sih, sama-sama kota pantai. Ya, jadi diutus ke sana. Jadi kalau secara Google, kira-kira kalau naik sepeda sekitar 3 jam. Ya, jadi kalau untuk kira-kira jalan kaki itu sekitar 12 jam. Jadi perjalanan mereka ya lebih kurang ada dugaan kalau menurut Alkitabnya dia sampai ke besoknya, berarti kemungkinan jalannya agak pelan, mungkin ada bawa kuda atau bawa barang tentu. Jadi mereka sampai di sana sekitar besoknya. Sesampainya utusan dari Cornelius itu ke kota Yope, tentu mereka mencari Petrus. Tentu harus mereka mencari yang si Simon penyamak kulit dulu, baru bisa ketemu Simon Petrus, karena Simon Petrus tinggal di sana. Dan sekitar siang ini Petrus itu naik ke atas dan mau makan. Setelah itu dia berdoa dan tiba-tiba ada mendapat penglihatan yang terbentang kain dari atas ke bawah dan muncul begitu banyak binatang. Dan Tuhan bilang, sembelilah, makanlah. Terus Petrus bilang, enggak, ini saya tidak makan yang haram, yang tidak murni itu. Lalu terdengar suara Allah yang kedua kali. Apa yang dinyatakan Allah itu halal, tidak boleh kamu katakan haram. Kemudian itu terjadi, kemudian Tuhan bilang lagi, yang kedua kali, sembelilah, makanlah. Terus Petrus bilang enggak. Dan dia ulang, apa yang dikatakan oleh halal, gak boleh kamu bilang haram. Diulang sampai 3 kali. Habis itu tertarik lagi ke atas. Petrus lagi bingung atas penglihatan ini. Dan tiba-tiba dia dipanggil temannya Simon dari bawah. Petrus, ada yang cari kamu. Nah, Petrusnya masih bingung. Dan akhirnya dia turun ke bawah. Dan dia ketemu ada 3 orang. Ternyata itu adalah utusan dari Cornelius. Nah, dia bilang, kami adalah utusan dari Cornelius mau mengajak Petrus untuk datang ke Kaisarea. Akhirnya si Petrus juga menyetujui dan menghubungi beberapa orang yang percaya dan menanyakan mau nggak datang bersama-sama dengan Petrus sama utusannya untuk datang ke Kaisarea untuk memberitakan Injil. Dan beberapa orang setuju. Dan mereka janjian untuk besoknya mau datang ke Kaisarea. Akhirnya tibalah besoknya. Mereka datang perjalanan ke sana. Ya tentu perjalanannya sekitar juga butuh 1 hari. Akhirnya bisa ketemu Cornelius. Cornelius senang sekali. Dia senang sekali menyambut
Petrus bersama teman-temannya. Ya, mereka mengundang masuk tinggal, dan kemudian si Cornelius memanggil kerabat-kerabatnya dan datang untuk mendengar. Dan Petrus akhirnya setelah kumpul semua, ya mungkin besoknya ya ketemu mereka, jadi mereka yang begitu tertarik. Jadi semula hanya kan orang Cornelius sama keluarganya. Kali ini si Cornelius mengajak kerabat-kerabatnya, semua yang kenal-kenalan dia, untuk mau mendengar. Ya, akhirnya Petrus menjelaskan tentang gimana dia bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun, dan gimana kehidupannya, mujizatnya, dan pengajarannya, yang gimana Tuhan Yesus menubuat tentang kematiannya. Semua terjadi, semua nubuat yang terjadi itu yang disampaikan oleh perjanjian lama itu terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian dia sampaikan tentang Tuhan Yesus mati, tentang dia menyaksikan Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Cornelius juga bersaksi. Dia bilang dia juga mendapat penglihatan dari Allah tentang malaikat yang berbicara dan menyuruh saya untuk memanggil Petrus. Dan setelah mendengar kesaksian Cornelius, Petrus baru sadar, baru mengerti tentang penglihatan sewaktu di Yope. Dia baru sadar bahwa keselamatan bukan untuk orang Yahudi saja, melainkan untuk seluruh bangsa. Ketika Petrus lagi bicara, mereka langsung percaya apa yang diberitakan oleh Petrus, dan tiba-tiba mereka dipenuhi Roh dan penuh sukacita dari Tuhan. Semua orang yang ikut, yaitu orang Yahudi yang ikut sama Petrus dari Yope, itu terkejut. Ternyata mereka juga dipenuhi Roh Kudus seperti kita, dan dikaruniakannya Roh. Kemudian Petrus bilang, bolehkah orang mencegah mereka itu dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka meminta Petrus, mereka itu langsung juga adalah teman-teman Cornelius itu meminta Petrus sama teman-temannya untuk tinggal beberapa hari lagi, untuk datang mengajarkan mereka. Mereka begitu sukacita. Adik-adik, apa yang adik dapatkan pesan dari cerita ini? Adik-adik bisa menyampaikan itu dalam grup yang Rasul bikin buat adik-adik. Nanti adik-adik bisa sampaikan apa yang dapatkan pesannya, mau sharing, mau apa. Ya, Rasul tunggu ya di dalam grup ya. Terus apa yang adik-adik perlu lakukan untuk bisa dipakai oleh Tuhan dalam pengabaran Injil? Ada yang tahu? Pasti, yang pertama-tama adalah berdoa. Seperti Petrus, dia sebelum dipanggil untuk mengabarkan Injil ke Kaisarea, ke keluarganya Cornelius dan teman-temannya dan kerabat-kerabatnya, dia dipanggil sebelumnya adalah berdoa. Jadi Tuhan Yesus dan ketika sebelum mati di kayu salib selalu memberi contoh, memberi teladan. Sebelum pelayanan pagi-pagi banget berdoa, malam berdoa. Jadi selesai pelayanan berdoa, dan itu dilakukan setiap hari selama 3 tahun. Demikian juga adik-adik, kalau sebelum mengabari Injil, ada hal yang terpaling penting adalah berdoa. Ya. Jadi yang kedua adalah meminta pinjaman Roh Kudus memberi hikmat, kekuatan, keberanian untuk mengabarkan Injil. Jadi dan mengabarkan Injil itu adalah, jadi sampaikan seperti wartawan. Sampaikan ya, seperti tadi Petrus menyampaikan tentang Tuhan Yesus, gimana kehidupannya, mujizatnya, terus gimana mati di kayu salib untuk menebus kita semua, bangkit untuk menunjukkan Tuhan Yesus adalah Allah juga, bukan hanya manusia 100%, tapi Allah juga 100%. Kemudian naik ke surga, ya. Itu sesimpel itu. Yang ketiga adalah bersaksi. Jadi kalau punya keluarga baik, punya keluarga yang mengasihi, itu bisa bersaksi. Terus bagi adik-adik yang mungkin bermasalah, adik-adik bisa bergumul.
adik-adik cemburu pada orang lain, membuli teman-teman, adik-adik bisa bergumul kepada Tuhan, gimana Tuhan ubah, Tuhan kuatkan, dan Tuhan adik-adik bisa bergaul dengan orang keluarga yang baik, dan adik-adik bisa belajar keluarga yang baik itu gimana, dan bisa berteman, menjadi sahabat, bukan teman aja, sahabat. Jadi dari situ pergaulan dan bergumulan bersama Tuhan, dan akhirnya adik-adik bisa suatu kali bisa pakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang yang punya keluarga yang bermasalah juga, yang mirip dengan sama dengan adik-adik. Jadi Tuhan adik-adik bisa bersaksi dengan itu. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun, karakter kamu orang yang gimana, Tuhan bisa pakai. Tuhan hargai keunikan adik-adik semua. Ingat itu. Tuhan tunggu itu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah membimbing kami. Mungkin kami masih banyak mengerti. Terima kasih. Tolong Roh Kudus bekerja. Bimbing kami itu mengerti. Biar kami kekuatan untuk melakukannya setelah kami mengerti. Tolong biar kami melangkah demi langkah. Supaya Tuhan pakai untuk mengizinkan orang lain. Dan bersaksi pada orang lain. Sehingga banyak orang yang percaya pada Tuhan. Banyak orang yang bertobat. Dan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Tuhan berikan selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa hal seperti adik-adik kita ini. Tuhan Yesus, sekarang saya ingin berdoa untuk bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini. Kau pulihkan dari virus corona dan dari semua permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini. Sekarang Syafeli berdoa. Berkatilah untuk negara Indonesia yang sedang dilanda oleh virus corona. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah para pendeta, jemaat, dan gereja Syafeli. Dan para medis, suster-suster, dokter-dokter, dan keamanan yang bekerja keras untuk melawan COVID-19. Dan berkatilah juga keluarga Syafeli, papa, mama, dan lain-lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Syafeli berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekolah minggu kita sudah mau berakhir. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Yuk saatnya kita mau doa penutup. Adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang ibadah kami ini. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang taat, supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong sertai kami dalam kami hidup bersama dengan Engkau, juga dengan orang tua kami. Engkau berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami juga Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa
We live in a great big world that needs to hear about a great big love. We need to tell the story to every little boy and girl. We gotta go, go, go. Jesus said to go, go, go. We need to tell the story, yeah, of Jesus and His love. So go, go, go. Go into all the world. Go, go, go. Teach the good news. Go, go, go. Go into all the world. Nah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah online sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you and always stay safe and stay healthy. Bye-bye.